Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di podcast KSR PMI Unhas kali ini bersama saya Sumarni sebagai salah satu pengurus KSR PMI Unhas. Pada episode kali ini kita akan membicarakan topik yang sedang marak akhir-akhir ini, yaitu tentang pelecehan seksual dengan tema pelecehan seksual di sekitar kita, kenali, cegah, dan laporkan. Nah, di sini telah bersama kita salah satu senior sekaligus fasilitator pendidikan remaja sebaya KSR PMI Unhas, yaitu Kak Syura. Halo Kak Syura. Halo, selamat malam, pagi dan siang. Oke Kak Syura, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Sekarang kesibukan kakak ini lagi ngapain ya? Kesibukan kalau sekarang menjadi staf pengajar di Universitas Hasanuddin di program studi psikologi. Wah, luar biasa sekali ya, di tengah kesibukan Kak Syura masih menyempatkan diri untuk berbagi ilmu kepada kita di podcast kali ini. Iya, sama-sama. Baiklah, kalau begitu Kak, langsung aja kita mulai. Nah, belakangan ini sering saya lihat tuh banyak bentuk-bentuk pelecehan seksual seperti catcalling, ada yang bersiul, menggoda cewek. Yap. Nah, namun sebelum itu saya mau tanya dulu nih Kakak, apakah semua itu adalah bentuk pelecehan seksual? Iya, bisa dikatakan sebagai bentuk pelecehan seksual. Karena kan kalau pelecehan seksual itu intinya adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, termasuk mungkin membuli ya, itu mengejek itu seseorang, ya. Jadi bisa termasuk. Biasanya berkaitan dengan ada gender, misalnya laki-laki ke perempuan, atau misalnya juga yang punya kekuatan yang besar ke yang lemah gitu. Oh Kak Syura, tadi Kak Syura telah menyinggung tentang gender. Ya. Nah, dari yang beberapa kasus saya dapat itu yang sering menjadi korban pelecehan seksual itu adalah perempuan Kak Syura. Jadi bagaimana tanggapan Kak Syura mengenai hal tersebut? Iya, pada umumnya perempuan ya, dan memang kayaknya jarang kasus yang laki-laki yang mengalami kekerasan seksual, pelecehan seksual ya. Itu biasanya perempuan. Bisa kita lihat dari stereotip gender. Stereotip gender itu adalah anggapan general yang disematkan kepada gender tertentu. Misalnya kalau perempuan, misalnya dia lemah gitu. Perempuan mudah dilecehkan karena dia mungkin seksi gitu. Tapi biasanya yaitu lemah dari laki-laki. Oke Kak Syura. Nah, pertanyaan selanjutnya itu tadi Kak Syura telah menyinggung sedikit bahwa biasanya perempuan yang lebih sering jadi korban karena mereka itu lemah atau dari penampilan fisiknya. Nah, apakah ada faktor penyebab lain Kak Syura sehingga terjadinya pelecehan seksual ini? Ya, dari lingkungan juga, maksudnya ketika Anda berada di lingkungan di mana tidak aman, orang tuh mudah dilecehkan, nah itu cenderung terjadi pelecehan seksual. Yang kedua, misalnya kalau masih terkait dengan lingkungan eksternal ya, kalau di situ memang orang tidak ada hukum yang kuat gitu yang mengikat, aturan kuat yang mengikat, orang nggak berani ngomong soal itu, jadi cenderung terjadi di situ. Kalau dari internal ya dari kitanya gitu, mungkin kita punya inferioritas, rasa rendah diri gitu, sehingga kita mudah untuk dilecehkan. Sama dengan kasus bullying juga, ketika kita punya perasaan rendah diri atau harga diri, istilahnya self esteemnya rendah gitu, itu cenderung mudah untuk dilecehkan atau dibully. Baik Kak Syura. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa faktor penyebabnya bisa jadi lingkungan ya Kak Syura, sama self esteem atau hukum di lingkungannya.
Nah, saya juga penasaran nih Kak Syura. Tadi kan kita telah cerita-cerita bahwa yang paling banyak itu dari pihak perempuan yang jadi korban. Nah, adakah atau bisakah juga laki-laki nih yang jadi korbannya? Kalau di laki-laki biasanya barangkali bisa saja kalau misalnya dalam hubungan itu ada yang dominan perempuannya kan, yang dominan gitu bentuk pelecehannya kayak bagaimana ke laki-laki. Cuma memang yang common itu adalah perempuan karena tadi posisinya biasanya kan laki-laki yang dominan gitu kan. Tapi kemungkinan bisa terjadi ke laki-laki sama juga sama kasus hubungan sesama jenis gitu kan laki-laki. Nah, ya. Oke, baik Kak Syura. Nah, tadi kita sudah mengenali tentang apa itu pelecehan seksual, siapa yang bisa terdampak, dan penyebabnya, faktor-faktor risiko. Iya. Nah, sekarang ini kita juga perlu tahu nih Kak Syura, apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual ini? Ya banyak, mulai dari kita bisa barangkali begini untuk mencegahnya dimulai selalu dari diri ya, karena meskipun lingkungan kita mendukung, misalnya begini, orang yang merupakan korban pelecehan seksual bisa saja di keluarganya sudah sangat protektif ya, tapi kemudian dia menjadi korban, khususnya di sini perempuan ya, anak perempuan itu korban pelecehan seksual ya, karena itu dari dirinya sendiri yang pertama. Tapi memang juga dari keluarga sangat penting untuk memberikan pemahaman ke anak sejak awal gitu. Mungkin kalau istilahnya bisa sex education gitu ke anak, apa sih yang tidak boleh disentuh misalnya gitu kan. Nah itu kan pengetahuan mungkin istilahnya begini, personal safety skill keamanan diri gitu, yang itu kan didapat dari keluarga di awal ketika kita masih kecil. Nah kalau kaitannya ketika kita sudah masuk ke lingkungan sekolah, berarti juga di sini lingkungan kita berperan penting untuk mencegah. Satu di sekolah pendidikan kan, bagaimana guru mensosialisasikan itu, karena juga kadang ada kasus di sekolah pelecehan seksual guru ke murid. Nah, bagaimana bisa menciptakan lingkungan yang aman gitu, sekolah yang aman, ya guru-gurunya yang dikasih tahu sama murid-muridnya juga gitu. Keluarga tadi sudah disebut ya sebagai media, bukan institusi pertama kita dididik kan, nanti ke sekolah itu. Karena kadang ada orang yang terjerat situ karena dia tidak tahu kan bahwa saya sedang dilecehkan gitu. Jadi kan edukasi penting gitu. Nah kembali lagi ke diri juga itu tadi, selain lingkungan kembali ke diri, apakah kita mudah untuk dilecehkan, tanda kutip gampang gitu atau tidak, kita tahu batas-batasnya seperti itu. Oh, berarti pencegahan bisa kita mulai dari diri kita pertama kali ya Kak. Kasusnya tuh sekarang banyak pelecehan seksual yang akhirnya ke kekerasan seksual itu juga di media cyber, media online. Karena kan sekarang anak-anak remaja lah ya, remaja itu semuanya punya Facebook, bukan Facebook lagi ya, TikTok mungkin, Instagram. Nah itu kan kadang yang tanda kutip pemansa ya, pemansa. Nah itu biasanya lewat Instagram masuknya, terus tergantunglah si anak itu, si remaja itu, terus disuruhlah misalnya coba foto bagian-bagian ini yang terbuka, yang awalnya mungkin enggak bakal disebar nih, tapi kan ya namanya juga hubungannya tidak didasari oleh cinta misalnya atau apa, jadi kan diancam disebar gitu. Akhirnya anak inilah yang, remaja inilah yang mungkin merasa takut gitu, tidak berani speak up, tidak berani ngomong karena itu takut fotonya disebar misalnya. Jadi kita juga perlu banget untuk skillnya dalam bermain sosmed itu. Nah itu kan selalu berkaitan dengan kontrol diri gitu, manajemen diri ya, supaya kita nggak kebablasan main sosmednya gitu. Termasuk kalau ada yang mengajak kita kemana gitu, kenalan yang kita nggak kenal orangnya,
itu ya kita perlu hati-hati. Jadi tadi ada ya personal safety need, skill itu, keterampilan keamanan diri gitu. Oh, jadi ini berkaitan dengan bagaimana kita memproteksi diri dengan melakukan kontrol, Ya, termasuk dalam kontrol kebijakan diri, ya. bersosial media. Sosial media betul. Nah, tadi kita telah tahu bahwa cara untuk mencegah pelecehan seksual ini bisa dari proteksi diri ataupun pengaruh lingkungan. Jadi Kak, selain hal tersebut, adakah perlindungan hukum bagi korban atau sanksi bagi pelakunya, Kak? Iya, ada ya. Kalau terkait dengan pelecehan seksual itu nanti arahnya hukumnya kekerasan seksual, nah itu. Dan ini kan sebenarnya ada rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual kan yang dibahas di DPR RI. Tapi itu kan memang setahu saya belum sah ya, karena sempat ada pro kontra kan kemarin. Tapi terlepas dari itu memang ada. Ya, yang pertama kita mungkin tetap bisa mengacu ke pasal 28 ayat 1 gitu Undang-Undang Dasar 1945 tentang perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Jadi bagi yang merasa mengalami pelecehan termasuk kekerasan itu ya, nah dia bisa melaporkan karena ada payung hukumnya gitu. Dan banyak yang ada juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi sudah ada lembaganya yang kita bisa melaporkan gitu. Jadi sebetulnya tidak usah merasa takut gitu untuk menyampaikan, apalagi kalau arahnya sudah pelecehan itu sudah ke fisik ya, yang menyentuh ranah kekerasan gitu. Karena kan ada juga kadang kita di jalan terus digoda, itu kan bisa masuk pelecehan seksual, tapi agak kabur gitu, maksudnya orang tuh masa begitu saja sudah masuk pelecehan, tapi kan kita merasa dilecehkan. Nah, poinnya kan di situ, ketika kita merasa direndahkan itu artinya pelecehan gitu. Terlepas dari kita tahu niatnya memang begitu atau enggak, tapi kita merasa ini kayaknya saya merasa harga diri saya terambil atau apa. Nah, itu pelecehan, tapi kan kita nggak langsung melaporkan karena kita menganggap belum ada dampak fisiknya. Tapi kan secara dinamika psikologis kita akan terganggu. Nah, kalau yang seperti itu, kalaupun belum sampai ke ranah hukum, ya tapi kita bisa lebih percaya diri. Jadi kayak kita tidak larut gitu, karena kita merasa ini ada payung hukumnya. Jadi kapan-kapan kalau saya merasa ini lagi, saya bisa melaporkan. Oke, nah jadi teman-teman, seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Syura, jangan takut karena sudah ada perlindungan hukumnya. Iya. Nah, ya tapi begini loh Kak, walaupun kita telah berusaha untuk memproteksi diri, berusaha mencegah terjadinya pelecehan seksual, bahkan kita tahu bahwa ada perlindungan hukum, namun hal semacam ini adalah sesuatu yang bisa saja terjadi, tidak bisa kita hindari. Betul. Ya, jika ada misalnya orang yang sudah merasa punya personal safety skill gitu ya, merasa sudah bagus nih untuk melindungi diri, mungkin sudah ikut bela diri juga ya, tapi ternyata masih merasa dilecehkan, apalagi mengalami kekerasan seksual gitu ya. Anda kalau dilecehkan terkait dengan mungkin levelnya yang di jalan, misalnya catcalling, atau misalnya ada yang bersiul-siul gitu kan di jalanan biasanya, mungkin kita caranya ya kita ini aja, lewat aja gitu, berani aja lewat gitu. Kalaupun kita merasa dinamika psikologisnya kenapa dia ini, tapi kan kita tidak apa-apa secara fisik dari ini, dan mereka juga nggak mengejar, ya kita lewat aja. Nah, ini mungkin kasusnya kalau sudah ada kekerasan fisik yang berdampak ke psikologis juga kan, jadi merasa takut atau merasa trauma dengan itu. Dan biasanya takut kan karena akan distigma juga kadang oleh masyarakat tuh,
Di stigma maksudnya dilihat negatif. Kenapa memang misalnya kalau bahasanya kita, kenapa memang kok mau misalnya dibegitukan gitu kalau di bahasanya kita. Memangnya itu salah kamu sendiri kan, kenapa itu kan melekat tuh stigma seperti itu, makanya orang kadang takut untuk speak up. Nah kalau kita sudah terlanjur ya kita perlu paham sih bahwa itu bukan salah korban, karena kalau kita merasa korban kita pasti merasa tidak berdaya kan, tidak berdaya, jadi tidak bisa melakukan sesuatu untuk keluar dari situ kalau kita merasa kita korban. Jadi ya kita korban, maksudku kita merasa salahku gitu, salah korban. Jadi kalau kita sudah mengalami itu jangan menyalahkan diri sendiri gitu sebagai korban, supaya kita bisa harga self esteemnya itu tidak turun gitu. Itu yang pertama. Kemudian hindari segera hal-hal yang bisa membuat Anda masuk lagi di situ. Contohnya kalau pacar Anda melakukan kekerasan, ya putuskan. Ya di mana-mana kan yang namanya kekerasan fisik itu sudah bahaya gitu. Tidak ada lagi istilah karena saya mencintainya dan segala macam. Nah itu artinya kan secara rasional sudah tidak masuk gitu ya. Kalau kita berpikir rasional ya saya tinggalkan. Masa sih mau dipukul-pukul lagi misalnya gitu. Lalu kalau Anda punya bukti itu disimpan, misalnya bukti apa gitu ya, foto apa itu disimpan supaya kalau melaporkan itu bisa ditunjukkan gitu. Dan nah ini juga bercerita ke teman kita, support system misalnya keluarga, orang tua, guru, tuh ngomong aja ke situ. Sama ya ini terakhir mungkin yang penting kita cari lembaga-lembaga misalnya TP2 apa sih istilahnya, saya agak lupa, lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak ya, P2 TP2A kalau di daerah-daerah itu. Terus bisa juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita bisa datang untuk melapor ke situ, nanti diarahkan misalnya kemana gitu. Jadi ya jangan tinggal diam gitu, dan jangan takut untuk bercerita ke orang lain gitu. Konsekuensinya kalau kita merasa malu apa, tapi kita perlu cerita gitu, supaya kita tidak sendiri merasakan bersalah menjadi korban gitu. Jangan takut speak up ya Kak. Iya, kalau ya korban-korban kekerasan seksual, pelecehan itu ya tidak perlu, maksudnya tidak perlu takut untuk speak up. Ya. Nah selanjutnya nih Kak, berbicara tentang dampak, tadi kan juga sudah disinggung sedikit bahwa ada dampak psikologis, berupa traumatis. Nah selain itu ada nggak Kak dampak-dampak lain selain dampak sosial, selain dampak psikologi itu? Ya, fisik pasti ya, fisik pasti. Karena pelecehan itu kan bisa fisik, ya bisa yang non fisik, bisa verbal, tapi dua-duanya bisa punya dampak. Ya dampak psikologis, dampak fisik tentunya terluka. Tapi kalau dampak sosial juga ada ya, ada. Kita mungkin bisa dikucilkan atau merasa malu untuk masuk ke dalam masyarakat, jadi kita menarik diri itu bisa dampak sosialnya. Dampak psikologisnya itu tadi merasa tidak berharga, merasa traumatis ya, bisa saja traumatis untuk membina hubungan-hubungan tertentu dengan orang lain karena kan merasa takut gitu kan. Fisik pasti, kalau apalagi kalau itu pelecehan fisik yang dipukul atau diapa gitu ya. Oke Kak, nah teman-teman, jadi itu dampak-dampak yang bisa terjadi apabila terjadi ada pelecehan seksual. Nah selanjutnya Kak, setelah kita tahu dampaknya, nah bagaimana kita untuk mensupport atau memberi dukungan kepada korban-korban pelecehan seksual? Ya itu juga penting ya, karena jangan sampai kita ikut menjudge begitu ya mereka yang ini. Jadi sebagai orang yang
peka. Yang pertama kita perlu kenal perubahan teman kita. Kalau awalnya dia ceria, terus tiba-tiba dia mungkin murung, oh mungkin ada yang terjadi. Nah, kita bisa ajak cerita, sapa, tapi jangan dipaksa bercerita. Kalau apalagi kalau ini korban kekerasan, ya korban kekerasan. Kalau catcalling itu kan verbal ya, verbal. Jadi mungkin tidak sedalam mereka yang pelecehan yang menyerang fisik, kekerasan itu tadi. Nah, kalau biasanya kan kekerasan itu betul-betul mendalam ya bekasnya. Jadi kalau Anda punya teman seperti itu, ya disapa, ditanyakan gitu. Tapi jangan dipaksa seperti polisi menanyakan. Interogasi orang gitu. Jangan seperti itu. Jadi sedapatnya dia mau bercerita, ya kita dengarkan dan kita tidak menjudge atau tidak bilang itu memang salahmu, siapa suruh, ya kita tidak begitulah. Jadi kita dengarkan, lalu setelah itu kita ajak dia apakah dia butuh kalau ada dampak psikologisnya berarti apakah dia butuh ke psikolog atau ke konselor gitu, dan kita ajak dia untuk keluar dari lingkaran ya atau keluar dari situasinya sekarang. Misalnya kita ajak dia main apa gitu yang dia hobi, olahraga kan, nonton film, baca buku, ya kita ajak dia untuk melupakan itu. Terakhir ya kita ajak dia juga untuk melapor gitu. Berempati dengan mereka ya, seperti itu. Baik, jadi teman-teman tadi kita telah bicara banyak tentang pelecehan seksual, mulai dari bagaimana kita mengenali bentuk-bentuknya, dampaknya, cara mencegahannya. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, apabila telah terjadi pelecehan seksual, kita telah memberi dukungan support juga. Nah, adakah sekiranya wadah di kampus atau di masyarakat yang bisa menjadi tempat kita melaporkan terjadinya pelecehan seksual itu kan? Ya, betul tadi, karena kan tadi di awal sudah saya singgung terkait dengan pelecehan ini kan ada unsur power yang dominan ke yang lemah. Jadi biasanya kalau di sekolah guru ke murid, dalam rumah tangga suami ke istri. Di kampus pun bisa, misalnya dari senior ke junior atau dari dosen ke mahasiswa. Iya, jadi memang diperlukan wadah. Setahu saya di Unhas itu sekarang akan dibentuk Satgas pencegahan tindak kekerasan seksual. Itu kemarin sosialisasinya ya kalau di Fakultas Kedokteran kemarin ada sosialisasinya, jadi mahasiswa, dosen, dan teknik bisa menjadi satgas. Nah, barangkali nanti satgas itu bayangannya tugasnya ke bagaimana kalau memberikan support ke mereka, bagaimana mengarahkan mereka melapor, gitu sih. Nah, tapi kalau berarti kan di UNHAS ada satgas itu nanti. Tapi kalau di kampus nggak ada itu, kan kita bisa menyampaikan ke misalnya kan di kampus tuh kadang ada komisi etik nggak sih, komisi disiplin gitu. Nah, itu bisa, atau misalnya ya kita sampaikan ke ketua jurusan gitu ya, yang bisa mengarahkan kita melaporkan kemana gitu. Intinya sih ke yang formal-formal itu yang bisa membantu kita. Dan ke teman kita juga bisa nanti sama-sama ini. Intinya tuh kita sampaikan. Dan saya rasa di kampus juga bisa membentuk komunitas itu gitu ya, mahasiswa-mahasiswa yang jadi ini. Nah, tapi kayaknya memang sekarang itu di kampus dicanangkan itu satuan-satuan tugas untuk mencegah tindak kekerasan seksual di kampus gitu. Oke Kak. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi kalau terlanjur ada kejadian pelecehan seksual, yang ragu untuk melaporkan. Betul, iya. Sebagai teman yang menonton juga kita perlu berani. Menonton maksudnya mengetahui, ya kita juga berani untuk mendorong, ayo kita sama-sama ini gitu. Ya. Oke. Tapi ini di luar dari kejadian yang booming ya, KDRT ini. Iya, di luar dari itu mungkin ada faktor lain. Iya. Tapi kan sebetulnya melapor juga ya, cuman
pada akhirnya mungkin kan lain lagi kalau begitu banyak pertimbangan. Tapi kalau kita tidak dalam konteks keluarga, masih pacaran atau masih apa tuh, segera untuk perlu diputuskan ininya. Iya. Oke Kak, makasih banyak untuk informasinya. Nah, nggak terasa nih Kak, udah lama banget saya tadi betul, kita betul. bahas banyak hal tentang pelecehan seksual. Nah, mungkin kita akhiri dulu ya sampai ke sini teman-teman. Iya. Jadi teman-teman, pelecehan seksual itu dapat terjadi kapanpun, dimanapun, dan siapapun. Nah, pelecehan seksual ini dapat berdampak pada kesehatan mental seperti mental down, traumatis. Tetapi meskipun demikian, ingatlah bahwa kita masih punya hari esok yang lebih baik. Jadi, jika terjadi seperti itu, laporkan dan lanjutkan hidup kalian. Jangan lupa menjaga diri. Mari kita saling menjaga agar kita bisa hidup dengan baik tanpa